Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat ya. Sudah hari Minggu lagi, itu tandanya waktunya kita untuk memuji Tuhan dan juga untuk belajar firman Tuhan. Yuk, Kak Gebi mau ajak kita nyanyi satu lagu ini ya, yang mengatakan Yesus mau kita bercahaya. Yesus mau kami bercahaya, baginya dengan terang, dan berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya, bercahaya, bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi satu kepada lain, bergiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya, 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 bersinar karena Yesus. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya, 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 bersinar karena Yesus, bersinar karena Yesus, bersinar karena Yesus. Kita berdoa, adik-adik ikut KGB berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini Tuhan masih beri kami nafas kehidupan, Tuhan masih beri kami kesehatan, untuk kami mau memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Berkati ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan, supaya kami boleh fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak terang, gimana? Masih bersuka cita kan? Walaupun ternyata sudah mau 1 semester lagi ya belajar online, apa istilahnya PJJ. Tapi harus tetap bersuka cita ya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Oh sungguh senang, ya amat senang, sebab kasih Yesus ada dalamku. Oh sungguh senang, ya amat senang, sebab kasih Yesus ada dalamku. Wah, nih lagunya adalah sukacita, tapi kayaknya ada yang cemberut-cemberut nih. Emang kelihatan dari sini? Nggak kelihatan sih. Tapi kita nyanyi pujian ini lebih sukacita lagi ya. Mana senyumnya dong? Oke, kita ulangi pujian ini sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku. Di mana sih? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku.
Sebab apa? Sebab kasih Yesus ada dalamku. Sekali lagi, sebab kasih Yesus ada dalamku. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Gebi mau ajak kita nyanyi satu buah lagu. Seperti Daud dalam Mazmurnya berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kita nyanyikan pujian ini ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, pastinya kita semua dalam keadaan baik-baik ya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi walaupun dalam keadaan tidak bertemu langsung, hanya lewat online. Tapi kita tetap berharap, kita tetap sukacita ya adik-adik ya. Kita tetap semangat, kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katia hari ini. Sebelum kita mau dengar cerita,
Kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberi kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap rindu mau mendengar firman Tuhan, mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan lewat online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita, judulnya Nubuatan Kedatangan Juru Selamat. Nubuatan kedatangan Juru Selamat. Dengan datangnya Juru Selamat, iblis dikalahkan. Ya, nubuatan. Adik-adik mungkin pernah dengar kata nubuat. Nubuat itu artinya adalah pesan atau janji Tuhan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tapi adik-adik harus ingat, janji Tuhan Yesus pasti digenapi, pasti akan terlaksana ya. Adik-adik masih ingat cerita Adam dan Hawa? Ya, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, dan mereka ada di Taman Eden. Nah, waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Hawa tergoda oleh rayuan ular untuk melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah kasih perintah, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tapi dilakukan oleh Hawa. Mereka memakan buah yang dilarang Tuhan. Akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah Tuhan Yesus tahu kalau mereka sudah melanggar perintah Tuhan, akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah, terus setelah mereka udah diusir dari Taman Eden, mereka tidak lagi tinggal di Taman Eden. Nah, kita ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Kita juga adalah orang yang berdosa. Nah, hidup kita juga sudah diikat atau dibelenggu oleh dosa. Nah, apa aja dosa yang kita lakukan, yang dilakukan adik-adik, dilakukan kakak-kakak juga, kakak-kakak sekolah minggu. Nah, banyak ya dosa-dosa. Coba adik-adik bisa sebut nggak apa aja? Ya, ada berbohong, ada malas belajar, ada malas bantu orang tua, ada sukanya marah-marah, ada yang suka membenci teman atau membenci kakak, membenci adik ya, orang-orang yang ada dalam rumah, yang suka simpan dendam. Terus ada yang nakal, terus ada yang suka berkelahi, terus ada yang sombong, ada juga yang suka menyontek. Nah, kalau di sekolah suka menyontek. Terus ada juga yang iri hati, ada yang suka melawan orang tua, ada yang gak suka berdoa, gak suka baca firman Tuhan, malas ke sekolah minggu. Nah, saat-saat ini memang kita gak bisa ke sekolah minggu ya, tapi kita setiap minggu ada ibadah melalui online. Jadi adik-adik masih bisa mengikuti ibadah lewat online ya.
Nah, itulah yang dosa yang suka dilakukan oleh adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu juga ya. Jadi masih banyak hal-hal yang Tuhan tidak suka kalau kita lakukan itu, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kita semua ini adik-adik, kakak-kakak adalah orang-orang yang berdosa. Kalau orang berdosa harus masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, kalau karena kita sudah banyak berbuat dosa, seharusnya kita masuk ke dalam api neraka. Nah, apinya yang menyala-nyala, ngeri ya, karena apinya itu nggak akan mati, jadi kita akan kepanasan terus. Nah, tapi walaupun kita sudah banyak berbuat dosa, kita memiliki Allah, memiliki Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kakak, dosa-dosa adik-adik. Nah, kita membutuhkan pertolongan. Siapa yang dapat membebaskan kita? Siapa yang dapat memberikan pertolongan kepada kita? Apakah kalau yang cowok-cowok suka punya jagoan ya, ada Spider-Man, ada Batman, ada Kapten Amerika. Nah, banyak tuh ya karakter-karakter yang dijagoin sama adik-adik ya. Biasanya anak-anak cowok ya, adik-adik yang cowok. Apakah mereka bisa menolong kita? Nah, enggak ya, mereka enggak bisa menolong kita. Tapi kita bersyukur walaupun kita pernah berbuat dosa, kita Tuhan sudah ampuni. Gimana caranya? Nah, Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib ya. Tuhan sudah disalibkan. Untuk apa tuh Tuhan disalibkan? Tuhan disalibkan karena menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, jadi kalau adik-adik merasa ada hal-hal, ada dosa yang adik-adik sudah lakukan, adik-adik bisa datang melalui doa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya, sucikan saya mau jadi baik lagi. Tuhan mampukan dan Tuhan tolong. Nah, Tuhan akan memberikan, kalau kita sudah mengaku dosa, Tuhan akan berjanji apapun yang kita doakan, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menjawab. Jadi kita mempunyai sang penolong, pembebas kita dari segala dosa adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Kalau adik-adik sakit, Tuhan Yesus sanggup jadi penyembuh dari sakit kita ya. Kita akan disembuhkan, kita akan ditolong. Nah, untuk hari ini ada ayat hafalan yang adik-adik boleh hafal ya. Nah, dari Kejadian 3 ayat 15. Bunyinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah sang penolong kita. Jesus is my hero, superhero ya, bukan Superman, superhero. Tuhan Yesus adalah my superhero ya, penebus dosa-dosa saya, penolong saya, juru selamat saya ya. Tuhan Yesus segalanya buat saya.
Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik. Apapun yang adik-adik hadapi, Tuhan Yesus sanggup menolong, sanggup membebaskan adik-adik dari segala dosa-dosa. Ya, adik-adik bisa hafal ya, dibuka Alkitabnya dari Kejadian 3 ayat 15. Jadi itu aja yang adik-adik harus ingat dari cerita hari ini. Kita mempunyai jagoan ya, jagoan kita adalah Tuhan Yesus. Dia bisa segalanya, sanggup menolong adik-adik apapun yang adik-adik doakan ya. Gimana caranya supaya kita berbicara komunikasi dengan Tuhan Yesus? Melalui doa ya, dia akan menolong kita ya. Sampai sekian adik-adik cerita Kak Tia hari ini. Biarlah selama masa adik-adik belajar di rumah, adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap sehat, tetap jaga kesehatan, terus tetap rajin cuci tangan, jangan main-main keluar rumah ya adik-adik ya. Terlebih lagi tetap berdoa, tetap rajin baca firman Tuhan ya. Sekian cerita Kak Tia hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus hari ini. Tuhan memberkati adik-adik tetap dalam keadaan baik-baik. Shalom.